Halo semuanya, Sawadee-krap. Berbagai temuan baru dari kasus Brigadir J sepertinya semakin terbuka ke masyarakat. Salah satunya adalah pada saat kemarin kita dikejutkan dengan CCTV yang ditampilkan oleh CNN Indonesia. Sekarang sudah ada media dari harian Kompas yang membuat lebih clear gitu kan ya dalam hal waktunya. Karena kemarin kita juga bertanya-tanya kan sebenarnya ada waktu yang di CCTV itu berbeda dengan apa yang dinarasikan. Ternyata setelah aku cek lebih dalam ini adalah karena efek dari kalibrasi dan dari harian Kompas sudah memberikan penjelasan dan juga lebih detail. Perbandingan tepatnya adalah waktu yang di layar CCTV dengan juga actual time-nya atau waktu sebenarnya. Ini akan aku bahas, ada beberapa potongan-potongan CCTV-nya yang akan aku cross-check dengan data yang disampaikan dari alibi terbaru yang disampaikan dari Ferdy Sambo bahwa dia melakukan ini kemarahan yang luar biasa untuk melindungi harkat dan martabatnya. Tetapi nggak usah menjadi seorang profesor ya untuk melihat apakah statement Ferdy Sambo itu benar atau tidak. Menurut aku mungkin itu adalah lebih ke masalah harkat dan martabat pribadi, nggak bawa-bawa keluarga besar atau bahkan institusi. Harusnya ini melekat ke individu karena faktor emosional yang sepertinya tidak bisa dikendalikan oleh Ferdy Sambo. Nah, dikatakan bahwa ada laporan dari istrinya yang mengatakan Brigadir J melakukan tindakan yang mengarah ke hal tersebut. Orang dewasa, harkat dan martabat, ya pasti aku sih mengira ini adalah hubungan dengan omongan orang dewasa tentang dugaan awal adalah pelecehan seksual, kemudian ada perselingkuhan, ada perkosaan, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dikategorikan dari Pak Mahfud MD, kenapa beliau mengatakan ini adalah khusus untuk orang dewasa aja. Sekarang langsung aja kita lihat CCTV yang pertama. Ini yang CCTV diambil dari rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo. Di waktunya itu 14.57.45 di CCTV, tapi actual time-nya adalah 15.41.29. Mau aku dilihat dari sini adalah pertama kan ini Ibu Putri pulang dari Magelang, kondisinya seperti ini dengan baju sweater warna hijau ya, kemudian juga dengan legging hitam, 15.41.29. Nggak jauh dari situ, masih di waktu yang hanya berbeda beberapa detik aja, Brigadir J itu masuk ke dalam juga sama, ngasih tas rangselnya. Ada 3 orang lainnya, dugaanku itu adalah ajudan, terus juga asisten rumah tangga, terus 15.41 juga masih sama memberikan ransel. Oke, kita stop bagian ini dulu karena untuk mencari tahu mengenai statement Ferdy Sambo itu masuk akal atau tidak tentang hal yang dilakukan Brigadir J melakukan sesuatu hal yang mencoreng nama baiknya mungkin atau pribadi dengan harga dirinya. Mungkin nggak sih kalau orang misalnya dugaannya adalah melakukan pelecehan begitu, bahwa Brigadir J dugaannya melakukan pelecehan ke Ibu Putri di Magelang. Masa mengantarkan mengantarkan barang-barang dengan hitungan yang sangat berbarengan itu sangat janggal sekali. Biasanya aku ingat banget kalau zaman dulu aku masih kecil gitu ya, melakukan kesalahan dengan orang tua atau dengan saudara begitu, pasti aku kan menjaga jarak terlebih dulu kan ya 5 menit 10 menit lebih lambat biar nggak berbarengan. Tetapi ini berbeda, jaraknya sangat dekat. Dan juga baru kita ketahui kan ya, kalau menurut keterangan Baradae yang melalui tim kuasa hukumnya dikatakan perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta itu yang pertama menjadi supir itu adalah Om Kuat di mobilnya Ibu Putri yang biasanya adalah Baradae yang fungsinya adalah sebagai supir, tetapi memang setelah mereka berhenti di sebuah tol ya, di situ bergantian Baradae yang menjadi supir, Om Kuat yang tidak menyupir. Sedangkan Brigadir J yang seharusnya mengawal Ibu Putri itu memang diketahui berada di mobil yang berbeda dan Brigadir J itu bersama dengan Ricky RR yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah, apakah ini sebuah proses yang telah dilakukan persiapan? Karena si Ferdy Sambo juga mengatakan pada saat dia sudah emosi, kan dia pulang 1 hari sebelumnya ya menggunakan pesawat ke Jakarta dari sebelum tanggal 8 ya, tepatnya tanggal 7 Ferdy Sambo pulang ke Jakarta dengan pesawat. Itu kan dikatakan setelah dia mengetahui laporan tersebut, dia langsung merencanakan untuk membunuh Brigadir J dengan RR dan juga Baradae. Tetapi Baradae
aku lihat keterangannya sepertinya tidak ada yang perencanaan ngobrol begitu. Apakah ini adalah pada saat mereka pulang, kenapa si Brigadir J itu dipisahkan dari Ibu Putri, terus juga dia bersama RR, Ricky, terus satu lagi kan dia bersama Baradae juga. Kalau mereka persiapannya di situ, kenapa nggak langsung dieksekusi, misalkan gitu, dibuat sebuah skenario untuk melakukan hal-hal yang di luar rumah. Nah, ada beberapa teman-teman yang bilang gini, Anjas, jangan salah dong. Justru karena Ferdy Sambo sangat yakin, percaya diri, punya kekuatan yang luar biasa, karena tempat yang paling aman melakukan eksekusi tersebut adalah di rumah dinasnya. Karena itu adalah wilayah kekuasaan Ferdy Sambo. Oke, ini adalah bagian yang cukup masuk akal, teman-teman. Karena kadang tempat yang tidak kita pikirkan itu justru malah tempat yang nggak mungkin orang pikirkan untuk menjadi lokasi pembunuhan, justru itu malah dilakukan karena wilayah kekuasaannya. Bagian ini menurut aku masuk akal karena wilayah tersebut di rumah dinas adalah wilayah kekuasaan Ferdy Sambo dan banyak jenderal juga di sana. Jadi nggak akan ada orang curiga ke sana. Jadi olah TKP juga biasa kalau ada kasus kriminal, misalnya di Subang gitu kan ya, itu kan olah TKP banyak orang warga luar masuk melihat gitu kan, jadi akan ada banyak saksi. Tetapi kalau dilakukan di dalam area yang dia kuasai, apalagi di kompleks khusus untuk anggota kepolisian, itu pasti akan sulit dimasuki oleh warga luar. Ini aku juga mulai yakin kenapa Ferdy Sambo memilih eksekusi di rumah dinasnya tersebut. Nah, kemudian kita juga ketahui bahwa Brigadir J itu sempat bukan sujud ya, jongkok gitu ya di hadapan Ferdy Sambo dan mengacungkan pistol serta ada sarung tangan. Ini adalah keterangan aku dapatkan dari kuasa hukum Baradae ya. Entah masih atau tidak, nanti kita tunggu kabar update-nya. Itu juga menunjukkan kenapa kok Brigadir J sampai sujud atau jongkok. Apakah dia benar-benar meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan? Ini kenapa berhubungan dengan Magelang? Karena kan di menit ini 15:41:29 ini kan sudah dekat-dekat sekali mendekati dengan waktu kematiannya Brigadir J. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Brigadir J? Tentunya aku tidak mengamini ya apapun kesalahannya Brigadir J, misalnya selingkuh atau beneran melakukan pelecehan atau hal yang lainnya, bukan justifikasi bahwa Ferdy Sambo boleh menghabisi nyawa seseorang. Kan selama ini dia selalu mengatakan ya, we have to practice lah what you preach ya, mengatakan harus menjunjung tinggi keadilan dan sebagainya, harus diterapkan juga di sini, nggak boleh main hakim sendiri. Oke, dan bagian pertama kalau memang terjadi pelecehan menurut aku agak kecil sekali kemungkinan karena dia dengan Ibu Putri kayaknya nggak menjaga jarak gitu, masih oke-oke aja, nggak menjaga jarak selama proses jalan, tetapi baru kita ketahui kayaknya selama di perjalanan dari Magelang ke Jakarta mereka beda mobil begitu. Nah bahkan juga di menit yang sama itu dia berpapasan dengan Barada Eliezer ya, atau RE gitu juga. Ini kan berpapasan, dan kalau aku lihat dari ekspresinya sih biasa-biasa aja tuh papasannya, nggak ada yang gimana-gimana. Itu juga menunjukkan bahwa sedikit mematahkan bagian ini menurut aku, bahwa si Ferdy Sambo mengatakan setelah dia emosi, dia langsung merencanakan pembunuhan bersama RR dan juga Baradae. Bagi aku, kok aku ngerasa kayak Baradae ini membutuhkan bantuan kita loh. Maksudnya dia ini sepertinya bener-bener awalnya kan sudah dijadikan korban ya, satu-satunya tersangka gitu. Dia katanya akan bertanggung jawab semuanya. Mungkin dia tuh agak dibodoh-bodohin gitu loh, karena masih muda kali ya. Akan diberikan janji uang seperti dikatakan dari tim kuasa hukumnya, 1 miliar rupiah setelah kasusnya selesai. Ini kayaknya dia masih muda, kesannya bisa dibodoh-bodohin, dan dia yakin bahwa dia akan diselamatkan oleh sang jenderal. Tetapi setelah diberi pengertian dari Kabar Eskrim, tim Bareskrim, mendatangkan keluarga, kalau sudah sampai pengadilan, jenderalmu itu tidak akan bisa menyelamatkanmu gitu, dan hukuman ini nggak simple gitu, bisa hukuman mati begitu kan ya. Nah baru dia sadar mengungkapkan semuanya, tetapi dengan fakta terbaru juga keterangan dari tim kuasa hukumnya Baradae kan, bahwa dia katanya diberhentikan di Olipa Yumara sebagai kuasa hukum Baradae, tapi dia tidak percaya karena menurut dia tuh punya kayak kode khusus, kalau nanti suatu hari nanti akan terjadi hal-hal seperti ini, kalau memang itu beneran dari kamu, tolong ditulis waktu jamnya gitu.
selain tanda tangan doang gitu dan nama. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, itu mengindikasikan bahwa menurut Deoli Payumara itu adalah kode Baradae itu sedang meminta tolong. Nah, bagi aku juga, kalau kita sudah terdistorsi dengan banyak statement, dengan banyak kata-kata yang disampaikan oleh saksi, bagaimana cara memfilternya dengan melihat track recordnya aja siapa yang sering bohong. Nah, jujur aku tidak percaya 100% dengan apa keterangan Verdi Sambo dengan kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan. Nah, di sini juga kita lihat di 154626 itu kita lihat baju putih dengan celana jeans yang merupakan Brigadir J sedang melakukan tes PCR. Itu terus setelah PCR keluar di menit yang sama disusul 1 menit kemudian oleh Baradae PCR. Oke. Nah, ini juga unik nih, kalau memang seandainya si Brigadir J itu melakukan tindakan yang dituduhkan oleh Verdi Sambo gitu ya, melakukan hal yang merusak martabat keluarganya, kok masih disatukan lagi di rumah dinas gitu untuk melakukan karantina. Itu sudah nggak masuk akal banget. Ini kan mereka adalah orang kaya raya gitu kan ya, level atas bukan menengah lagi, tinggal dicarikan hotel, dipisahkan, itu juga udah masuk akal. Kenapa sudah ada tindakan pidana dugaannya ke sana oleh Brigadir J menurut versi Verdi Sambo, kenapa mereka nggak dipisahkan tapi masih tetap dibarengkan begitu? Itu kan makanya nggak make sense sama sekali teman-teman. Makanya aku juga nggak yakin bahwa tuduhan tersebut adalah benar gitu. Kemudian kalau kita lihat juga di menit terakhir, ini adalah 15:49:05. Ini adalah menit terakhir bahwa Brigadir J itu terlihat di CCTV. 15:49. Itu dia keluar, dan di luarnya itu kelihatan juga ada mobil MPV hitam. Jadi 15:50 lah anggap aja ya, Brigadir J keluar disusul oleh Baradae. Nah, apakah jangan-jangan ini adalah detik-detik dia mulai dilakukan eksekusi? Karena 15:50 kan ya? 4 ya, 5. Iya kayaknya kalau ini mungkin sudah mulai dilakukan eksekusi di jam 4 lah mungkin menurut aku ya, kalau dugaanku ya. Ini Brigadir J ini sudah nggak terlihat lagi, mungkin dia sudah duluan ke rumah dinas, dan itu adalah sudah dilakukan eksekusi dugaannya. Mungkin bukan dari Verdi Sambonya, mungkin dari tim yang lainnya, adalah Ricky, kan dikatakan sudah melakukan rencana dengan Ricky dan juga Baradae. Klaim dari Verdi Sambonya. Menurut aku jam 4, Brigadir J itu sudah dilakukan eksekusi. Mungkin ditanyai, ditabokin, atau ya tipikal lah, nggak mungkin tiba-tiba langsung ditembak tuh. Kita kan ingin menyakiti dulu kalau kita benci sama orang kan, nggak mungkin langsung nggak ada puas-puasnya. Gitu nggak sih? Jiwa psikopatku muncul ya. Nggak lah, aku nggak psikopat teman-teman. Oke, terus udah gitu kita lihat juga di jam 17:23, ini kan Ibu Putri sudah balik lagi ke rumah dinas ya. Sudah balik lagi ke rumah pribadi maksudku. Setelah kejadian itu terjadi. Dan ganti baju. Oke. 17:23 sudah ganti baju dan balik lagi. Ya, menurut aku ada beberapa waktu-waktu yang kosong itu yang tidak terlihat lagi Brigadir J. Menurut aku itu dugaannya adalah dia sudah dilakukan proses eksekusinya tersebut. Dan menurut keterangan Baradae bahwa pada saat eksekusi ditembak itu tidak ada Ibu Putri di lokasi tersebut, di ruangannya. Tetapi aku yakin Ibu Putri pasti mengetahuinya, karena menurut keterangan kuasa hukum Baradae juga mengatakan yang menawarkan uang 1.500.000.500 juta itu termasuk Ibu Putri dan juga Verdi Sambo yang aku bahas tadi. Oke, ini penuh konspirasi tingkat dewa sebenarnya teman-teman, dan kita juga menantikan Ibu Putri ya, karena bagi aku Ibu Putri ini termasuk saksi kunci juga. Jangan cuma alibinya doang karena masalah mental dan sebagainya. Please dong, be gentle gitu, responsible dengan apa yang terjadi gitu, karena ya kita nggak butuh lagi pengakuan sih sebenarnya kalau dalam kasus seperti ini. Mau ngaku atau enggak, asal alat bukti menuju ke dia ya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka juga. Apakah ada potensi Ibu Putri menjadi tersangka juga? Kalau aku lihat dari kasusnya, kalau alibinya sudah ketahuan semua, ada potensi besar Ibu Putri akan menjadi tersangka juga sih menurut aku. Jadi nggak perlu lagi pengakuan menurut aku teman-teman. Kasus apapun itu ya, kalau sudah pidana, mau ngaku atau enggak, kalau alat bukti sudah menunjuk ke sana, ya itu bisa dijadikan tersangka juga ya. Oke, thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.